Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya guys, malam ini aku tuh pengen pesen banget buat teman-teman pengguna ojol gitu ya. Aku pesen banget, jangan kalau misalnya kita itu nggak puas dengan ojol atau bapak-bapak ojolnya lah ya mungkin gitu ya. Itu kita jangan dikit-dikit lapor gitu ya. Nanti karena kasihan si bapak-bapak ini bisa nanti akunnya itu disuspend. Kalau misalnya akunnya disuspend, itu tuh jadi dia nggak bisa narik lagi, dan kalau nggak bisa narik kan dia nggak bisa mencari rezeki ya buat keluarganya gitu ya. Kasihan banget gitu ya kan. Nah, malam ini tuh aku ada pengalaman gitu ya, ada pengalaman bertemu dengan bapak-bapak ojol nih ya di daerah SPBU Buperta lah ya gitu. Jadi ceritanya tuh gini, aku tuh kan pulang kantor. Nah, setiap pulang kantor itu kan aku memang lebih suka naik kendaraan umum ya kan, aku naik bus gitu kan. Nah, aku tuh turun SPBU Buperta itu gitu. Nah, di situ kebetulan aku tuh lagi pengen ke toilet gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku ke toilet gitu. Nah, setelah dari toilet itu menuju kendaraan umum lagi gitu, ke pangkalan kendaraan umum lagi, karena aku mau lanjut balik ke rumah kan. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan itu aku tuh mendengar ada bapak-bapak ojol gitu ya di bawah tiang listrik itu. Dia lagi kayak di di atas motornya gitu, dia nelpon gini. Yang aku denger nih awal-awal nih ya kan, itu yang membuat langkahku tuh terhenti gitu ya kan. Nah, dia tuh nelpon gini, iya bu, nanti saya bayar deh bu, nanti saya ganti, tapi jangan sekarang gitu, karena saya tuh sekarang lagi nggak ada duit gitu, saya tuh sekarang lagi mau isi bensin aja susah bu gitu, jadi jangan sekarang, mungkin nanti akhir bulan deh bu saya bayar gitu. Nah, aku pikir ya kan, wah nih kayaknya bapak-bapak ini ditagih kontrakan nih gitu. Langsung pikiranku tuh kayak, wah kalau dia sampai diusir dari kontrakannya, ini bapak-bapak ini mau tinggal di mana gitu ya kan. Karena gue mendengar gitu, gue tuh langsung kayak berhenti gitu ya kan, langsung berhenti ngelewatin dikit bapak itu, gue langsung nguping gitu. Nah, gue langsung nguping gitu kan. agak sepersekian menit gitu gue nguping gitu kan. Akhirnya gue penasaran nih, wah ini kayaknya bapak-bapak emang lagi butuh ditolong nih gitu ya kan. Akhirnya gue beneran nguping gitu kan, sempet-sempetnya gue tuh nguping gitu di belakangnya dia. Gue akhirnya cari tempat duduk yang nyaman gitu di bawah tiang listrik itu, gue duduk gitu kan. Gue lama banget nguping si bapak ini gitu kan, karena gue pengen mastiin gitu bahwa bapak-bapak ini emang bener-bener butuh pertolongan gitu ya kan. Karena kan ada kan orang yang mungkin kayak gimana ya, ngaku-ngaku atau gimana gitu ya kan, menelas-melas gitu. Tapi aku yakin bapak ini enggak gitu, karena ini tidak ada settingan, tidak ada apapun, ini ini bener-bener ya udah kebetulan aja gitu ya. Jadi mungkin ini menggerakkan hati aku gitu ya untuk menolong bapak ini. Ya mungkin aku nggak tahu ya, bapak ini tuh punya amal baik apa sehingga ketika dia kesusahan Allah menolong beliau ini melalui aku gitu ya kan. Bukan aku yang nolong sebenarnya, itu ya jalan dari Allah, bahwa bapak ini bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, aku tuh nguping lama banget di belakang bapak-bapak ini gitu ya. Aku dengerin aja apa yang dia telepon gitu ya kan. Aku pastiin bahwa memang orang ini dalam kesusahan dan orang ini emang butuh pertolongan gitu. Jadi bapak ini tuh nggak tahu kalau aku tuh nguping di belakangnya. Aku tungguin lama banget sampai dia tuh selesai nelpon. Karena aku tuh pengen mastiin kalau bapak-bapak ini tuh memang benar-benar butuh pertolongan. Akhirnya setelah aku pastiin dan benar bapak ini ternyata butuh pertolongan, dan aku tungguin sampai dia selesai nelpon orang tersebut gitu yang diajak komunikasi itu ya. Setelah selesai aku samperin bapak ini. Pak, maaf kalau boleh tahu bapak butuh uang buat apa? Saya kemarin kan itu Bu dapat gosen, tanpa saya sadari barang itu jatuh Bu, satu kan ada dua.
gitu. Barangnya satu. Lalu setelah saya ke customer, barangnya cuma satu. Saya cari itu Bu sama customer, cari itu barang tuh di sekitaran yang saya lewati awal. Oh ya. Yang ketemu barangnya. Lalu barangnya itu ada sedikit lecet Bu, dan akhirnya customer nggak mau terima. Saya suruh mengganti. Pada saat itu kemarin saya memang nggak punya uang sama sekali, nol sama sekali Bu. Buat bensin pun aja saya juga susah gitu loh. Jadi bensin yang ada aja gitu loh. Iya. Ya kan. Terus, akhirnya kami buat kesepakatan, saya bilang ya nantilah akhir bulan insya Allah gitu loh. Saya pun juga orang susah, saya juga ngontrak, saya kerjanya cuma ini doang, saya bilang begitu. Oh ya. Ya, lu Bapak pinjam sama siapa kayak pinjam saya. Kalau masalah pinjam sama siapa juga saya nggak bisa, saya bilang begitu. Karena saya juga banyak hutang rumah, saya hutang motor gitu kan. Saya banyak keperluan. Nggak mungkin saya pinjam sama saudara saya udah jauh. Nanti aja saya kalau lagi narik gitu kan, saya kumpulin uangnya walaupun 10.000, 20.000 sehari saya kumpulin gitu kan. Akhirnya dia buat laporan ke Gojek Bu. Akhirnya saya kena suspend, saya udah nggak bisa narik saya nih Bu. Oh iya. Nah ini loh, tuh Ibu tuh. Tekan mitra. Boleh saya videoin nggak Pak? Video maksudnya? Enggak, ini maksudnya sebentar ya. Oh ini jadi Bapak di suspend udah ya? Nggak bisa saya udah nggak bisa online. Bapak butuh duit berapa Pak? Aduh Ibu jangan repotin Bu. Enggak beneran. Bapak butuh duit berapa? Ini Bu loh nih berapa? Ibu ya, saya maaf dulu. Pak siapa Pak namanya Pak? Hendra Permana Bu. Pak Hendra Permana ya. Bapak butuh duit berapa? Bentar Bu. Dia itu ini nih WA-nya dari dia nih Bu ya. Ini WA-nya dari dia nih Bu. Tuh. Saya sudah terkena suspend dan tidak bisa narik dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Akun saya sudah nggak bisa online dalam 14 hari ke depan. Nah ini dia barang penggantiannya harganya segini nih Bu. Tuh 300, 400. Bapak butuh duit segitu? Ya. Iya sih Bu. Ya udah Bapak mau nggak kalau saya kasih? Beneran? Masih ini Bu, ada orang sebaik itu yang ngasih orang begitu aja ya Bu. Enggak beneran nih, tadi saya lewat dengar Bapak kayaknya lagi butuh banget, bingung banget duit gitu. Nih saya juga udah kena suspend. Di suspend ya Pak ya? Iya. Ya udah nih Bapak saya kasih duit ya buat itu ya. Boleh Bu. Benar saya nggak bohong kok. Beneran Bu. Iya. Ntar ya. Kasihan tuh tadi bapak-bapak itu ya kan, jadi duit gue tinggal 400 di dompet, jadi kurang. Gue mau ngasih dia 500 aja gitu. Jadi sekarang gue lagi on the way ke ATM dulu. Untung ATM-nya deket, jadi aku bisa langsung ke ATM. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat bapaknya. Udah ambil duit. Nah, itu bapaknya lagi nunggu di sana ya. Masih nunggu di sana, kasihan banget tuh bapaknya tuh. Lagi butuh duit banget masalahnya. Pak Hendra, ini rezeki dari Allah ya, diterima ya Pak. Ini berapa? Coba Bapak hitung dah. Berapa? 600. Bapak butuhnya berapa? 37. Ya udah, itu sisanya buat Bapak karena Bapak nggak bisa narik. Jadi itu sisanya buat Bapak ya Pak ya. Itu bukan dari saya Pak, dari Allah ya Pak ya. Iya, itu emang rezekinya Bapak. Siapa? Saya dengan Mafi Pak. Mafi. Iya. Ibu pulang kemana? Saya ke ini. Tapi saya dijemput sama suami saya di Cikeas. Kalau nggak saya antar aja Pak. Oh iya boleh. Iya, iya. Oke Pak. Iya. Semoga rezeki Ibu dimudahkan oleh Allah Bu. Iya. Dan rezekinya dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Amin Pak Hendra. Ibu. Iya. Iya, amin. Tidak ada tempat lain Bu kecuali di surga ini Bu. Amin. Makasih Pak. Aduh Pak, saya jadi terharu nih. Terima kasih banyak Bu. Iya Pak. Iya. Udah. Yuk kita naik ya Pak. Ada apa? Enggak, ya alhamdulillah Allah ngasih rezeki yang lebih buat saya. Jadi ya kalau ada orang kesusahan, ya emang bener-bener kesusahan gitu ya, bukan sandiwara. Bahkan saya bisa melihat juga orang sandiwara apa enggak gitu kan. Jadi ya udah, saya tergerak hati saya menolong, ya mungkin Allah yang menggerakkan hati saya Pak. Iya. Baru ketemu orang baik. Saya memang lagi susah Bu, lagi kesusahan dari dalam kesulitan. Iya, lurus ya Pak. Ya, ke arah sana ya. Iya. Iya, makasih ya Pak Hendra. Iya, makasih sudah dianterin. Iya, kayak iya.
Waalaikumsalam. Nah, itu tadi videonya ya teman-teman ya. Jadi ya guys, kita itu kalau ada apa-apa gitu ya, misalnya kita nggak puas nih dengan ojol ataupun apapun, itu jangan sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit lapor gitu. Kasihan loh kayak bapak-bapak tadi itu ya, udah rumahnya ngontrak, udah banyak cicilan gitu, dilaporin, akhirnya Gojeknya tidak bisa online, tidak bisa beroperasi gitu, sementara dia harus menghidupi anak dan istrinya gitu kan. Kasihan banget gitu ya kan. Jadi makanya kita sebagai customer jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, itu mematikan rezeki orang loh, kasihan banget ya kan. Nah, mudah-mudahan video tadi bisa kita ambil hikmahnya ya teman-teman ya. Selain kita jangan dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu gitu kan, bisa matiin rezeki orang gitu kan. Yang keduanya ya, kalau kita punya harta lebih ya, perlu kita ingat bahwa harta kita bukan milik kita semuanya. Sebagian ada harta milik orang lain, dimana jika ada orang yang membutuhkan ya tidak ada salahnya kita untuk berbagi dengan orang lain gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.